Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua bukan? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Setiap hari, kita banyak melakukan aktivitas yang menggunakan organ gerak kita, yaitu tulang dan otot. Nah, salah satu cara untuk menjaga organ gerak kita adalah dengan berolahraga atau melakukan pemanasan atau peregangan otot sebelum melakukan aktivitas, baik itu sebelum berolahraga maupun aktivitas berat lainnya, agar kita terhindar dari cedera otot atau gangguan pada otot. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia, antara lain yang pertama, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan yang keempat adalah tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini bisa menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paket tema 1 kalian pada halaman 172. Di situ terdapat sebuah bacaan. Mari kita baca bersama. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat.
Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau telentang. Dan yang kelima, jangan tidur di atas kasur yang keras. Setelah membaca bacaan, maka tugas pertama kalian adalah menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Tugas ini dapat kalian temukan pada halaman 175. Apakah kalian suka membaca komik? Selain menikmati isi komik, pernahkah kalian memperhatikan ciri-ciri dari komik? Baik, kali ini kita akan membahas ciri-ciri dari komik, yaitu antara lain yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Sebagai tugas kedua, kalian diminta untuk membuat komik dengan gambar minimal 4 gambar pada buku gambar kalian dan diwarnai. Tugas ini dapat kalian temukan pada buku paket halaman 177. Baiklah anak-anak, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, sekali lagi saya mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah atau sedang sakit, jaga jarak, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer, dan selalu ikuti pembelajaran di sekolah dari rumah dengan baik. Jangan lupa tugas-tugas yang telah kalian kerjakan kirimkan ke nomor WA wali kelas masing-masing melalui jalur pribadi atau japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.